Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunggi Imanur Laili, mahasiswi semester 4. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil observasi saya atau penelitian yang kami kunjungi, yaitu di Sekolah SMP Nasima, untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi dan metode pembelajaran. Langsung saja. Saya awali dengan pendahuluan. Pembelajaran pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Untuk itu, guru PAI dituntut mampu menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung implementasi strategi dan metode pembelajaran PAI di kelas 7 tingkat SMP sebagai bekal calon pendidik dalam menerapkan pendekatan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Deskripsi kegiatan observasi atau penelitian pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025, waktu 13.50 sampai 14.50, 2 jam pelajaran, 2 jam sesi akhir, bertempat di SMP Nasima Semarang. Dengan guru pengampu Bapak Haji Muhammad Arifin SAG, materi pembelajaran yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup, yaitu berada di kelas 7D. Selanjutnya, untuk hasil observasi yang sudah saya lakukan, antara lain, strategi pembelajaran yang digunakan. Guru menerapkan strategi pembelajaran ekspositori, yaitu guru menyampaikan materi secara langsung kepada peserta didik. Strategi ini cocok digunakan dalam menyampaikan konsep normatif seperti peran Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini disertai dengan pendekatan komunikatif melalui tanya jawab. Selanjutnya, metode pembelajaran yang teramati. Yang pertama, ada metode ceramah, yaitu guru menjelaskan materi inti dengan uraian yang sistematis. Yang kedua, metode tanya jawab. Guru mengajak peserta didik aktif berdiskusi dan memberi umpan balik. Metode yang ketiga, metode demonstrasi, yaitu guru menunjukkan mushaf atau menulis ayat di papan. Selanjutnya, yang keempat, penugasan tertulis. Peserta didik diminta mencatat ayat atau hadis dan merangkum isinya. Yang kelima, penugasan lisan. Guru meminta kepada peserta didik untuk menghafalkan secara mandiri, lalu disetorkan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, tentang media dan alat bantu pembelajaran. Selama pembelajaran berlangsung, guru menggunakan beberapa media dan alat bantu, yaitu buku PABP atau Pendidikan Agama Budi Pekerti, atau buku sekolah elektronik yang biasa disebut buku BSE sebagai sumber utama materi ajar. Sepertinya buku ini dari Kemendikbud sebelumnya. Workbook atau modul pendamping yang berisi latihan dan penguatan materi. Smartboard, papan tulis digital atau e-panel untuk menampilkan materi, ayat, dan gambar pendukung secara interaktif. Penggunaan smartboard sangat membantu visualisasi materi, terutama dalam menampilkan teks ayat Al-Quran dan kutipan hadis. Selanjutnya, tentang interaksi guru dan peserta didik. Guru cukup aktif mengajak peserta didik berpartisipasi. Tanya jawab dilakukan dengan gaya santai, tetapi tetap fokus pada materi. Guru juga sering mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, agar peserta didik lebih mudah memahaminya. Keterlibatan peserta didik. Suasana kelas cukup kondusif. Sebagian besar peserta didik memperhatikan guru dan aktif menjawab pertanyaan. Namun, karena pembelajaran berlangsung di jam terakhir,
Setelah pukul 13 atau setelah zuhur jam siang, beberapa peserta didik tampak mulai lelah dan kurang fokus. Aktivitas seperti ice breaking ringan berpotensi meningkatkan kembali energi dan konsentrasi peserta didik. Kelebihan dari pembelajaran di kelas tersebut, materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Guru memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab. Smartboard digunakan media pembelajaran yang lebih luas untuk memberikan materi dan sangat menarik perhatian peserta didik. Untuk kekurangannya, jadwal pembelajaran pada jam terakhir membuat sebagian peserta didik terlihat lelah. Belum ada kegiatan ice breaking atau variasi aktivitas yang menyegarkan. Media pembelajaran masih terbatas pada konvensional atau papan tulis dan buku, papan tulis digital. Analisis dan refleksi. Materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup membutuhkan pemahaman mendalam. Strategi ekspositori dan metode ceramah cocok digunakan, tetapi perlu dikombinasi dengan aktivitas interaktif agar tidak membosankan. Kelas yang berada di jam akhir membutuhkan perhatian khusus dari guru, seperti penyisipan ice breaking, permainan edukatif, atau media visual. Hal ini penting agar peserta didik tetap semangat belajar. Sebagai calon guru PAI, saya menyadari bahwa tidak hanya konten yang penting, tetapi juga cara penyampaian dan pengaturan ritme kelas sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Dan terakhir, penutup, observasi ini memberikan wawasan mengenai pelaksanaan pembelajaran PAI di lapangan. Strategi dan metode yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik materi, tetapi masih perlu inovasi untuk menyesuaikan kondisi waktu belajar. Guru sebaiknya mempertimbangkan variasi metode dan ice breaking agar suasana belajar tetap hidup, terutama di jam terakhir. Demikian hasil penelitian, pengamatan, atau observasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.